Ini Gus, saya itu masih bingung ya. Saya kan boyong dari pondok gitu, pondok pesantren. Sekarang udah kerja gitu. Saya itu masih bingung. Kenapa sih Allah tuh mentakdirkan seperti ini gitu loh. Kan dulunya kan kita kan rasa enak-enak aja gitu di pondok gitu kan. Jadi bersyukur di sisi sekarang tuh bagaimana? Kan secara finansial oke lah, secara duniawi gitu loh. Tapi secara agamis tuh kayak merasa jauh dari Allah gitu kan. Kenapa sih Allah nakdirin kayak gini? Apa yang kita syukuri gitu dari takdir yang seperti ini? Jadi itu kayak apa ya, mungkin bisa dikatakan culture shock masuk Mas ya, karena terbiasa hidup di sistem yang mau nggak mau kita harus ibadah di pondok itu. Kalau nggak ibadah yo iso dikebuki keamanan gitu, iso di takzir dan semacamnya, dan kemudian hidup secara bebas. Nah, ini perlu disyukuri. Ini nggak usah ribet-ribet cara mensyukurinya. Kalau kita dulu itu ibadah itu adalah harus manut secara sistem, karena memang lingkungannya demikian. Lah itu syukur luar biasa. Syukur luar biasanya adalah karena sekarang ibadah kita nggak perlu diperintah loh, nggak ada yang mengingatkan. Kayak ya udah, hubunganmu sama Allah sama ibadah itu ya urusanmu sendiri secara pribadi. Itu mirip kayak anak SMA yang dulu ketika belajar itu benar-benar ditekan tuh kan, SMA, SMP. Lah, ketika sudah kuliah kan kita mau sama ilmu dikembalikan ke kita pribadi. Nek pengen untuk ilmu ya monggo kuliah, dosen nggak bakal golei ya kan. Nah, di dunia luar mungkin untuk hal ibadah seperti itu Mas. Bersyukurnya adalah kita nggak ada yang berubah untuk ibadah itu. Kita nggak ada yang mengintervensi, nggak ada yang posesif terhadap hubungan kita sama Allah. Itu kan perlu disyukuri Mas. Justru kebebasan itu malah membuat saya jauh gitu loh. Jadi kayak kebebasan itu malah belok gitu. Bukan nggak ada yang mengarahkan gitu. Ya Allah kok gini gitu kan. Makanya itu tadi yang saya katakan, nggak ada yang mengintervensi Masnya. Itu harusnya diambil sisi positifnya. Nggak ada yang intervensi, nggak ada yang merintah. Jadi masih benar-benar di hadapan Allah, di hadapan Tuhan kita itu sebagai diri kita, bukan karena pengurus, bukan karena kiai ya kan. Hadisnya aku lupa bunyinya, pokoknya pernah mutolaah, pernah ngaji yang isinya jadi diri kita sebagai manusia itu terlihat ketika sendiri. Ya betul, itu sekarang Mas rasakan ketika sendiri, ketika nggak ada yang ngurus, ketika nggak, itu sebuah nikmat tuh sebenarnya, mengetes iman kita ya kan. Apalagi kalau bicara tentang hartanya banyak kemudian males ibadah, nanti ada di pembahasan ini tentang istidraj ya kan. Kita diberi kenikmatan, dengan secara bersamaan kita dijauhkan dari sang pemberi nikmat. Ngeri, istidraj itu sangat ngeri Mas, ngeri sekali pokoknya istidraj itu. Karena ya tadi, ketika Allah itu sudah memberi peringatan, mohon maaf nih ya, kayak kebakaran tadi ya kan, tiba-tiba hartanya hilang semuanya karena ketika dikasih nikmat nggak mau bersyukur, nggak mau ibadah, itu kan ngeri. Semoga saya istiqomah terus, sama-sama belajar ya kita di sini ya, belajar sadar diri, belajar ilmu, belajar sadar diri, belajar sama Allah bagaimana ya. Di luar konteks pembahasan, ini izin bertanya, teman saya sih dan saya juga belum bisa menjawabnya. Jadi gini, teman saya bertanya, dia tuh kredit barang ke toko retail. Ini masalah hukum sih Kang. Dia kredit barang ke toko retail, tapi si toko retailnya itu ada sangkut pautnya sama bank. Padahal pas ketika transaksi si teman aku tuh kredit ke toko retail itu, ketentuannya nggak ada ketentuan si kredit barang itu nggak ada bunganya. Ya gimana deh? Ya itu apa masih termasuk riba nggak Kang? Bunganya ini yang ngasihkan ini kredit dari temennya atau temen bayarnya ya? Temen bayar toko. Iya. Toko itu ngasih uang ke bank gitu? Iya, ada sangkut paut sama banknya gitu. Padahal si yang kredit ini ya, yang customer ini sebagai pembeli lah, yang ikut itu nggak tahu kalau si toko itu tersebut
ternyata ada sangkut paut sama bank gitu. Tapi dari toko itu secara langsung minta bunga ke si konsumen, si mbaknya ini, si teman tadi. Minta langsung nggak? Iya, minta. Iya, termasuk. Wah, ya berarti yo bagian dari riba itu, Mbak. Bagian dari riba. Bagian dari riba itu jelas itu. Karena tadi ada kelebihan nilai kan. Kecuali kalau memang dari tokonya ini ya udah si temennya tadi bayar seperti biasa, kemudian nggak tahu ya kan, nggak tahu urusan si toko tadi sama si bank, ternyata ada apa namanya, ada bunganya, ya masa bodoh mereka. Tapi kalau ini ternyata melibatkan langsung ya nggak bisa ini. Kalau semisal di ketentuan si kredit barang toko itu nggak ada bunganya, itu gimana kira-kira hukumnya? Nah, itu termasuk ke ini ya. Kalau saya melihatnya kayak ada unsur gururnya nih. Berarti kalau dalam hukum kontrak ini ada perjanjian yang disembunyikan ini ya kan, dari si toko ini tadi. Tapi Iya. Bahasanya tadi si tokonya itu minta langsung ya, minta bunga langsung ke konsumennya, minta langsung. Iya, jadi si tokonya ini minta langsung kepada si mbaknya ini bunganya. Berarti termasuk riba ya kan? Berarti termasuk itu. Termasuk ya. Dan itu nggak beres tokonya itu. Dari hukum Islam, dari hukum perjanjian ya, nggak masuk itu karena ada undurnya itu tadi ya. Terus diniati sodakoh wae karo si penjualnya tadi. Beasiswa dari pemerintah ini termasuk makan uang rakyat atau enggak? Jelas lah, makan uang rakyat itu. Apapun yang berangkat dari pemerintah semuanya uang rakyat. Tapi ada uang rakyat yang didapatkan dengan cara halal, ada yang didapatkan secara haram. Nah, secara haram yo, misal cara memperoleh beasiswanya tadi dengan cara menyogok ya kan, atau memberikan beasiswanya tadi ada unsur menipu ya kan, itu baru. Tapi kalau Mbak ikut dengan aturan yang berlaku, secara ada pendaftaran beasiswa dan ikut daftar ya itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau ini punya temen nih dari pejabat, harusnya pos beasiswanya itu diberikan secara seleksi, tapi ini kok diberikan secara cuma-cuma melalui jalur dalam, salah, itu bahaya itu. Pakai uang ini lagi nggak boleh. Tetap uang rakyat, apapun yang dari pejabat itu uang rakyat ya. Tapi caranya tadi yang beda, ada yang secara halal, ada yang secara haram itu. Soalnya tapi nyetelnya selawatan kau leh wong sholat baik, sholat kita nih baca Quran, kemudian samping kita ini lagi tidur siang nih, itu nggak boleh kok, apalagi nggak boleh secara hukum halal haramnya, nggak boleh teman-teman ya. Ingin bertanya tentang itu apa, mas kredit kan kalau kita belum lunas itu masih mendapatkannya buku tabungan, cuma buku tabungan. Apakah itu termasuk ada gorornya atau gimana? Karena pas kredit itu kan kita tidak mendapatkan emas fisiknya, ya, kredit digital maksudnya. Itu kayak yang di pegadaian kan? Ya, seperti itu. Selama bentuk nih di awal nih sudah jelas nih kita kredit, nanti hasil emasnya itu sekian beratnya gram, itu nggak apa-apa, boleh. Itu apa ya kan? Aku pernah mempelajari itu. Ya, yang jelas yang konsep di pegadaian itu boleh asalkan emasnya ini berapa nih ya. Perjanjian di awalnya udah ada nih, kamu kredit segini, nanti hasilnya segini. Nah itu boleh. Kecuali kalau kredit ternyata nanti di akhiran nih hasilnya dilebihkan, gramnya berlebih atau dikurangi, nah itu nggak boleh karena nggak jelas. Kalau ini kan jelas dari awal, itu boleh saja. Walaupun belum ada fisiknya berarti boleh ya? Boleh, meskipun nanti nggak ada bahasanya itu sudah bisa diperkirakan lah hasilnya kayak apa, maksudnya bentuknya itu seperti apa. Selama itu bisa diprediksi jelas, boleh. Sebenarnya nggak ngerti sih, itu ada juga yang menganggap itu sebenarnya kayak menabung gitu kan, kayak menabung aja, nanti ketika sudah sesuai angkanya baru dikasih emasnya, kan sudah ada yang seperti itu. Tapi boleh kok itu.
Kan tadi kalau misal di bank itu kan tadi dari sisi fikih itu ada halal dan haram. Sedangkan kalau misal di konvensional itu kan kita masih menghalalkan begitu. Nah, gimana sih kalau kita jadi masyarakat umum gitu terkait halal dan haram ini kita kan masih awam banget kan. Nah, cara menyikapinya itu di kehidupan sehari-hari kita apakah harus menolak bank itu memang haram atau seperti apa? Gitu, Ustaz Maternuun. Teman-teman, di antara kebingungan itu tetaplah mengikut pada hukum yang paling ketat ya. Pada hukum yang paling ketat itu lebih aman, apalagi yang kaitannya dengan ibadah. Meskipun negara itu memperbolehkan, misal kayak bank konvensional yang ada riba, kemudian juga ada miras yang masih diperbolehkan. Itu kan secara negara, artinya mengikat seluruh penduduk ya, antara baik Islam Kristen dan Katolik Hindu Buddha. Nah, untuk diri pribadi pakai fatwa-fatwa ormas keagamaan ya. Tapi jangan melarang dan jangan memusuhi orang-orang yang ternyata hanya menggunakan aspek negara, masih menggunakan riba. Ya lebih meneh. Riba kan memang ada kemanfaatan hukumnya. Bagaimanapun itu ada manfaatan hukumnya. Itu untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri, misal dihadapkan seperti itu, negara tidak melarang, kemudian fikih melarang, pakai fikih yang melarang itu lebih. Saya kira untuk hal-hal untuk hal-hal ukhrawi itu lebih dipikirkan oleh ulama-ulama. Seperti itu, tetap mengikut ulama. Paling ketat lah, paling ketat. Kalau itu ada landasan ya, ada dalil yang jelas bahwasannya itu haram ya, monggo pakai haram secara mutlak. Tetapi bermasyarakat itu unik, Mbak. Kita tidak bisa kebiah uyah selayaknya Kanjeng Nabi ya, ketika yang tanya itu seorang pedagang misalkan, pasti beliau akan menganjurkan untuk berkaitan dengan harta benda. Kalau yang datang itu orang, mohon maaf, fakir miskin, pasti untuk menyuruh sesuatu ibadah yang sifatnya itu nggak pakai harta. Iya ya, kalau ulama nih misal sudah ada keputusan LBM atau keputusan fatwa MUI yang sudah menyeluruh, ya udah pakai itu ya. Tetapi untuk pribadi-pribadi dilihat dulu dari orang yang memberi fatwa lagi, dilihat bagaimana kemampuannya. Jangan terus tiba-tiba haram, wah itu kan susah nanti. Terus jangan tiba-tiba halal nggak apa-apa, ya itu kan susah. Dilihat dulu kondisinya seperti apa, apakah dia siap menerima hukum secara berat atau tidak kan. Kalau misal dia itu masih menerima hukum yang berat ya dikasih, kalau enggak ya jangan dulu, bertahap prosesnya, step by step itu. Jadi kan nanti kembali ke penanyanya seperti apa, lingkungan masyarakat di situ seperti apa. Jadi gitu Mbak, selama masih ada ketegasan dari ulama itu haram ya sampaikan aja. Ya saum sampaikan. Sonore misalkan, bank, terus apa lagi yang itu dilarang. Tapi negara masih membiarkan. Diskotik mungkin ya, diskotik. Atau di sisi lain ada negara yang melarang tetapi agama belum ada keputusan secara tegas secara langsung. Contohnya apa? Membeli pecel lele ya kan, membeli pecel lele di pinggir jalan. Itu kan negara jelas melarang, tapi kan agama belum, fatwa-fatwa yang lain belum ada teks yang melarang secara langsung. Itu ya juga sebuah kedilimaan kan. Iya, pinter-pinteran menyampaikan dan bagaimana melihat masyarakat. Lebih ke minta pencerahan. Meskipun cara ketika kita mengerjakan skripsi tapi nggak kelar-kelar, padahal udah deadline. Gimana cara kita bersyukur gitu? Bersyukur terhadap dalam keadaan tersebut skripsinya tapi nggak kelar, padahal udah deadline kan biasanya kan sambat-sambat ya Allah ya. Jadi cara berpikirnya gini Mbak, ini juga saya alami kemarin waktu nggak ada tesis, sudah deadline, waduh kok gini ya, juga sama sebenarnya posisinya. Saya memotivasinya, bersyukurnya adalah, wah teman saya ini lagi banget pengen kuliah S2 loh, aku tesis kok malah kayak undang-undang di daerah pipi. Banyak orang yang ingin di posisi saya loh sebenarnya, ingin kuliah. Kok saya sudah di gerbang wisuda kok malah males, ini bagaimana? Caranya ya sama Mbak. Cobalah lihat teman-teman yang sekarang lagi musim pendaftaran di apalagi yang lagi KKN gitu kan. Itu kan masih perjuangannya masih jauh lah Mbak, ini sudah sedikit lagi, ayolah bisa lah.
Cobalah berpikir ke belakang, berpikir ke bawah, melihat ke bawah itu nanti secara sedikit-sedikit akan mampu menyelesaikan skripsinya. Itu secara normatifnya ya Mbak ya. Kalau secara teknisnya ya, saya kira teknis penggarapan skripsi ya, saya kira tahu sendirilah. Kan ada yang ini udah enak, banyak banget Mbak yang mencari judul aja masih diruwetkan kan juga banyak banget itu. Dikejar terus dosen pembimbingnya. HP-nya kalau perlu dimuseumkan dulu di kulkas biar adem itunya, baterainya kan, atau taruh di dalam beras gitu. Oke teman-teman, selamat bermalam minggu, selamat liburan, jangan terlalu banyak termangu, ya kan? Banyak kenikmatan yang perlu kita nikmati, dan banyak cobaan-cobaan yang perlu kita coba, dan banyak hal-hal syukur yang perlu kita syukuri. Jadi jangan sampai teman-teman kemudian tidur dan bersembunyi dari segala kenikmatan yang diberikan olehnya, kan? Eman banget malam minggu tidur minimal baca buku kayak minimal nggarap skripsi ini rong beres ya kan, sing tesis rong beres yang digarap, termasuk saya sendiri, termasuk yang masih punya kerjaan digarap ya kan. Ekonomi sekarang memang sedang tidak baik-baik saja. Kalau teman-teman merasa tersakiti, kamu nggak sakit sendiri, wakeh sing lagi tersakiti. Kalau merasa dagangannya nggak laris, banyak juga yang nggak laris, perlu diikhtiari. Pokoknya teman-teman jangan merasa paling tersakiti, jangan merasa paling berat, banyak yang lainnya lebih berat, dan jangan merasa paling nikmat, banyak juga yang lebih nikmat dari kita ya kan. Jadi ya wes biasa-biasa wae. Kita terlahir di dunia ini kosong, misal kita mati dalam keadaan kosong pun ya nggak masalah. Kita terlahir di dunia ini miskin, misal mati miskin pun juga nggak menjadi masalah, karena kita nggak bawa apa-apa. Tapi nek mati nih sugih ya alhamdulillah, itu ya kita usahakan bersama-sama ya. Sekian, nasrun minallah wa fathun qarib, wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamu